Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat layar kaca lagi ya, karena untuk semester ini kita masih BDR. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati, jangan putus semangat, tetap jaga semangatnya walaupun kita BDR kembali ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga sekarang kita masuk di semester 2. Oke. Untuk yang kemarin mendapatkan nilai yang maksimal, Ibu ucapkan terima kasih. Tapi bagi yang mendapatkan nilai yang belum maksimal, ayo pupuk lagi semangatnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki ya di semester ini dan semester-semester kedepannya. Kalian pasti bisa untuk mendapatkan nilai yang maksimal ya, yang lebih dari semester 1 kemarin. Kalau di semester kemarin kita sudah membahas tentang budidaya, di semester ini kita gak ngebahas budidaya lagi, tapi kita membahas aspek PKWU yang lainnya. Untuk di semester 2 ini kita akan membahas tentang pengolahan. Lebih tepatnya apa? Yakni kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Ya, jadi untuk semester ini kita akan membahas tentang makanan. Bagi yang suka makan, pasti semangat nih ngebahas tentang makanan awetan dari bahan nabati dan juga hewani. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kalian perlu tahu bahwa di sini ada tujuan pembelajarannya nih. Apa sih tujuan kalian mempelajari tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani ini? Untuk tujuan yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, yakni kalian mampu menghayati bahwa kekayaan sumber bahan pangan yang ada di Indonesia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Untuk yang keduanya, menghayati sikap kerjasama, gotong royong, toleransi, dan disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam pengolahan produk pengawetan dari bahan nabati dan hewani. Tujuan yang ketiga yakni memahami cara-cara pengawetan bahan nabati dan hewani. Yang keempat, melakukan pengawetan bahan nabati dan hewani yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Yang kelima, membuat pengemasan produk pengawetan yang unik dan khas daerah setempat. Dan untuk tujuan yang terakhir yakni memahami konsep kewirausahaan, motivasi wirausaha, serta faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha di bidang pengawetan bahan nabati dan hewani. Kita masuk ke pembahasannya. Dari tadi kita membahas tentang pengolahan apa sih pengolahan itu ya. Pengolahan itu sendiri artinya membuat, bisa juga menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Prinsipnya itu seperti ini. Prinsip pengolahan itu dari benda mentah ya menjadi produk matang. Tentu di dalamnya itu ada prosesnya, bisa dengan mencampur, memodifikasi dan lain-lain. Yang jelas ada prosesnya. Ya, ada proses untuk mengubah benda mentah menjadi produk matang. Itu prinsip pengolahan. Nah, oleh karenanya kerja pengolahan yaitu menggunakan desain sistem. Desain sistem itu apa maksudnya? Maksudnya mengubah masukan menjadi keluaran. Input menjadi output sesuai dengan rancangan yang dibuat. Tergantung kalian mau mengolah apa gitu ya. Di desain sistemnya seperti apa. Contohnya apa? Contohnya nih, misalkan untuk membuat makanan atau memasak makanan tertentu. Ya, di sini contohnya roasted chicken ya atau ayam panggang. Nah, di sini resepnya itu ingredientsnya ada apa aja, terus stepsnya atau langkah kerjanya apa saja. Ya, kalian harus tentukan sistemnya itu ya, bahan-bahannya apa saja yang diperlukan dan langkah-langkahnya, terus waktu memasaknya ini berapa lama, dan juga
dari resep yang sudah dituliskan itu akan menghasilkan berapa porsi. Dan juga di sini membutuhkan oven karena kita akan memanggang si ayamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi desain sistemnya. Kalian mendesain sebuah sistem karena di sini kalian akan membuat makanan atau akan memasak, ya kalian desain rancangan dari makanan tersebut. Ya, dari resepnya tadi, bahan-bahan, langkahnya, waktu, porsi, dan alat-alatnya apa saja. Pengolahan dan pengawetan pangan itu telah dimulai dari zaman prasejarah, saat manusia itu memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis masakan dengan cara pemanggangan di atas api, pengasapan, perebusan, fermentasi, pengeringan dengan matahari, dan juga penggaraman. Nicholas Appert itu dia berhasil mengembangkan proses pembotolan vakum untuk keperluan pasukan di tentara Prancis. Nah, teknik ini sama dia dikembangkan lagi lebih lanjut sehingga menjadi teknologi pengalengan pangan oleh temannya yang lain, yaitu si Peter Duran pada tahun 1810. Nah, pada abad ke-19, teknologi pengolahan pangan modern itu sebagian besar masih dikembangkan untuk melayani kebutuhan militer. Masuk di awal abad ke-20, itu terjadi perubahan kebiasaan makan dan tuntutan konsumen di negara maju. Hal ini mendorong pengembangan teknologi pengolahan dan pengawetan pangan yang ditandai dengan makin dikenalnya teknologi pengeringan semprot atau biasa disebut dengan spray dryer dan juga drum dryer atau pengeringan drum, ya, atau menggunakan drum kata kitanya Mbak ya. Nah, untuk apa sih? Untuk menghasilkan produk seperti susu bubuk, makanan bayi, teknik evaporasi, menghasilkan jus konsentrat, sterilisasi dengan teknik ultra high temperature. Kalian pernah lihat nggak di susu kemasan? Itu suka ada tulisan susu UHT. Nah, susu UHT itu susu yang menggunakan teknik ultra high temperature, gitu ya. Menghasilkan berbagai produk dalam kemasan Tetra Pak seperti yang tadi susu dan juga sari buah, ya kan, suka ada jus buah yang kemasan. Nah, itu menggunakan sistem atau teknik UHT tadi. Nah, pada akhir abad 20 dan di awal abad 21, teknologi pengolahan dan pengawetan itu telah menghasilkan berbagai macam produk seperti sup kering instan, keripik buah, freeze-dried fruits, nasi instan, mie instan, dan masih banyak lagi produk lainnya. Untuk tugas yang pertama nih, tugas perdana di semester ini, kita akan melihat kerusakan pangan tanpa pengawetan. Caranya, yang pertama, kalian siapkan dulu alatnya, yakni siapkan 2 wadah, pisau, dan juga kulkas. Ya. Bahannya apa? Bahannya itu menggunakan 2 potong roti tawar. Pas banget back sound-nya ada sari roti. Oke, cara pengamatannya gimana? Yang pertama, siapkan roti tawar dan juga wadah, lalu letakkan setiap potong roti tawar tadi pada 2 wadah yang terpisah, ya. Jadi 1 wadah 1 roti. Terus langkah yang ketiga, simpan 1 wadah di suhu ruang dan 1 wadah lagi lainnya itu di lemari pendingin atau di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Lalu yang keempat, amati setiap hari selama 7 hari dan juga catat kerusakan apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi nanti kamu bikin tabelnya dari hari pertama sampai dengan hari ke-7, setiap hari sama kamu catat apa kerusakan yang terjadi dari masing-masing wadah. Ya. Wadah yang pertama yang ada di suhu ruang dan juga wadah yang kedua yang disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Oke. Berarti tugasnya nanti di-upload di hari ke-7. Berarti di hari Minggu, ya. Kalian upload di Classroom seperti biasa. Ibu sudah buatkan, ya. Classroom-nya masih menggunakan yang lama, tapi di situ nanti ada di Classroom-nya ada topik tugas semester 2 dan masing-masing tugasnya ada di situ, ya. Upload tugas 1 di tugas 1 di semester 2. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian.
Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.